warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saman. Salam sehat ya Pak hari ini. Ya, Pak Saman, pada hari ini kita akan mengadakan coaching Pak. Kemudian sebelum melaksanakan coaching itu ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ke Pak Saman ya Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Hendra Suhedra, bertugas sebagai pengamat dalam proses coaching ini Pak, dan Pak Saman sebagai coach, jadi coach sebagai coaching Pak. Ya. Sebelum acara coaching ini kita mulai Pak, ada beberapa pertanyaan yang ini saya sampaikan kepada Pak Saman berkenan dengan organisasi coaching. Pada pertemuan ini ada rubrik Pak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya amati pertama adalah alur dari cerita itu sendiri pada kegiatan seperti kali ini, yaitu tujuan, identifikasi, resonansi, kemudian menjawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan siapa ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki. Itulah rubrik yang akan saya gunakan pertama pada rubrik. Kalau boleh tahu Pak, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Saman sendiri? Ya. Oke Pak, dari 3 kompetensi itu tadi ada apa yang akan Pak Saman ambil? Kompetensi apa tadi Teh? Pak? Dari 3 kompetensi tadi saya ambil satu ya Pak, pendengar aktif. Ya, pendengar aktif Pak. Pendengar aktif ya. Oke, kompetensi pendengar aktif itu apa indikator keberhasilan atau capaian tujuannya? Seperti apa yang Bapak inginkan? Harapan saya Pak, melalui pendengaran aktif yaitu bisa mengarahkan coaching menemukan solusi dari permasalahan Baik Pak, semoga nanti kalau itu mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan menentukan. Ya, selanjutnya saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada Pak Saman. Tapi saya amati beberapa hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Jika boleh saya tahu, kira-kira ada masalah apa nih Bu? Betul Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa dan kemana gitu ya. Kira-kira Bapak ada waktu dan kesempatan untuk mengobrol dengan saya. Namun mohon maaf nih Pak jika mengganggu waktu Bapak. Insya Allah Bu, ada waktu kalau dan jangan sungkan-sungkan Bu. Ibu tidak mengganggu waktu saya kok. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sebelumnya. Jadi gini Pak, beberapa hari ini belakang ini saya tidak nyaman. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita? Saya berharap akan mendapatkan rasa tenang, tidak berpikiran macam-macam lagi Pak setelah saya menceritakan apa yang saya rasakan saat ini Pak. Baiklah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya juga berharap akan mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Baik Bu,
semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu, bisa diceritakan? Bapak ingat tidak? Beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari ibu kepala sekolah. Oh iya betul, saya ingat Bu. Tapi bagaimana bisa Bu? Memang apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya Bu? Ibu kepala sekolah itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu Bu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber ya Pak ya, baik itu dari buku referensi perpustakaan, kemudian dari penunjang yang lainnya, bisa dari YouTube gitu kan ya Pak ya. Bagi saya yang penting referensi itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan itu beliau agaknya kurang berkenan gitu Pak. Oh, jadi masalah itu ya Bu. Izin saya bertanya dulu Bu, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber ya dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif juga menyenangkan Pak. Kenapa Bu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sih Pak, sumber belajar itu saya gunakan sudah cukup memudahkan para murid. Murid juga jadi termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum ya Pak ya. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Kemudian soal bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dari kompetensi para murid itu kan beragam Bu, dan belajarnya pun juga akan berbeda-beda. Betul sekali Pak. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal gitu Pak. Oh, nah itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu kepala sekolah kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga Pak. Betul sekali Bu. Jadi bagaimana setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Baik, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah menjadi agak nyaman ya sekarang setelah cerita kepada Bapak soal masalah ini. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal nih Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah ketika sehingga kepikiran terus begitu Pak. Bahkan di rumah juga kepikiran terus tentang masalah ini ya, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain juga agak terbengkalai gitu Pak. Apalagi Bu nih kira-kira yang buat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Ibu kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada partner kelas saya ya Pak ya. Saya takut nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Ibu kepala sekolah memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Ibu merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada partner Ibu. Itu betul sekali Bapak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya?
Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja jika nanti Saya berniat menemui beliau, Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. oh iya Bu, sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan ibu lakukan? Iya, Pak. Saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu kepala sekolah, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau ya. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana sih menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu seperti apa. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar ya dalam mengajar ya Pak ya. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena itu siswa akan merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid ya Pak ya. Baik Bu, luar biasa langkah penyelesaian yang ibu ambil sudah sangat bagus Bu. Saya setuju dengan ide ibu. Alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur lah Pak, saya tadinya takut ya salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Pak ya. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar gitu kemana-mana. Alhamdulillah ya Bu, saya juga merasa senang, sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, dan adakah batasan deadline waktunya? Baik Pak, mengenai hal ini secepatnya saya akan eksekusi ya Pak ya. Tatap muka ke depannya dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk tentang penggunaan buku teks mungkin ya Pak ya. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah. Oke, terima kasih Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran saya ya Pak ya. Iya. Saya akan berusaha berkomunikasi mungkin ya dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran mungkin ya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan masalah ini Pak. Oke, ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Pak ya atas waktu dan semuanya nih Pak, atas idenya, atas baik saran-sarannya dan masukannya, sehingga sekarang saya merasa sedikit lega ya Pak ya. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para muridnya ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Bu, sama-sama Bu. Mohon maaf nih Pak, saya udah ada janji sama murid kelas 4. Mereka akan latihan pramuka hari ini sebagai persiapan hari ulang tahun pramuka besok ya Pak ya. Iya Bu, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Tamal, proses coaching yang tadi telah dilakukan oleh Bapak sendiri ya. Saya lihat sudah ada muncul kemitraan dengan Bulog. Kemudian juga bagaimana ini apakah sudah sesuai dengan indikator capaian tadi yang Ibu Om sampaikan dari awal kepada Pak Tamu sebagai coach. Berdasarkan catatan saya Pak, sudah sesuai Ya. ini juga sudah Baik Pak, alhamdulillah dan juga saya melihat kesepakatan antara
menyampaikan kepada Coach penguatan diri saya. Jadi begini Pak, sudah menyampaikan pada yang berbuat pasangan pada sehingga di Coach mulai terjadi ada kesulitan sekali lagi mulai dari waktunya apa siapa saja yang dilibatkan bertanggung jawab pada nah dari 3 kompetensi orang sport jadi kompetisi mana yang kira-kira pertama akan dikembangkan dalam kedepannya. Baik banyak tentunya saya menanyakan pertanyaan yang berbobot yang bisa merangsang coaching menemukan jawaban. Ya, bagus Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Pertama sangat luar biasa sekali dan mudah-mudahan ini